warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari kelas 12 DPIP 1 akan mempresentasikan hasil praktek kerja lapangan mulai dari bulan Agustus hingga bulan Oktober di perusahaan konsultan swasta yang bernama PT RC Enarkon. Praktik kerja lapangan bagi siswa SMK adalah untuk mengetahui lebih dini dari lingkungan kerja sesuai bidangnya. Tidak hanya kompetensi yang dibutuhkan, tetapi juga sosial skill, bagaimana berinteraksi dengan bidangnya. Berinteraksi pula dengan sesama teman, bawahan, atasan, untuk menyampaikan pesan, perintah, dan lain-lain. Sedangkan yang dimaksud praktik kerja lapangan adalah suatu bentuk penyelenggaraan pendidikan keahlian profesional yang memadukan secara sistematik dan sinkron program pendidikan sekolah dan program penguasaan keahlian yang diperoleh melalui kegiatan kerja langsung di dunia kerja secara terarah untuk mencapai suatu tingkat keahlian profesional tertentu. Pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan ini merupakan kegiatan sekolah menengah kejuruan yang rutin. Prinsip pelaksanaan praktik kerja lapangan. Di antaranya, praktik kerja lapangan pada dasarnya merupakan kegiatan sekolah yang harus dilaksanakan oleh setiap peserta diklat. Praktik kerja lapangan terutama diarahkan agar peserta diklat dapat memperoleh dan memperluas kemampuan profesional kejuruan, menghargai suasana kerja dalam situasi yang sesungguhnya. Dengan pengaturan organisasi dan pola penyelenggaraan pendidik SMK dapat menyelenggarakan proses belajar mengajar atau seluruh komponen kejuruan dalam bentuk latihan kerja di dunia kerja. Selanjutnya, pada laporan praktik kerja lapangan ini, penulis membatasi masalah dengan tujuan lebih difokuskan pada pekerjaan yang dilakukan pada saat di lapangan. Adapun batasan-batasan masalah pada laporan praktik kerja lapangan ini, di antaranya mengukur bangunan di lapangan, menggambar 3D model di bangunan rumah dengan SketchUp, pengerjaan penggambaran dilakukan pada masa pandemi COVID-19 sehingga kurang efektif dalam ketentuan di lapangan. Baik, selanjutnya profil perusahaan. PT RC Enarkon, di mana tempat saya melaksanakan praktik kerja lapangan, merupakan sebuah perusahaan konsultan swasta nasional tempat berhimpun sejumlah tenaga ahli dari berbagai disiplin ilmu dan keahlian juga tentunya. Dengan manajemen yang efektif, PT RC Enarkon telah berkembang menjadi perusahaan konsultasi yang kompak, penuh dedikasi, dan tentunya profesional. Dalam PT RC Enarkon melayani berbagai bidang, di antaranya ada bidang arsitektural yang mencakup jasa nasihat dan pradesain arsitektural, jasa desain arsitektural, jasa desain interior, dan jasa desain arsitektur lainnya. Dan juga ada bidang sipil, di mana subbidang layan dalam bidang sipil, jasa desain rekayasa untuk konstruksi, fondasi, serta struktur bangunan. Selanjutnya, landasan teori AutoCAD, di mana aplikasi perangkat lunak ini merupakan aplikasi yang saya gunakan juga dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan. Merupakan sebuah perangkat lunak CAD, Computer Aided Design, yang berfungsi untuk menggambar atau mendesain sebuah objek baik 2 dimensi maupun 3 dimensi dengan menggunakan sistem CAD. AutoCAD adalah software desain yang paling populer di dunia karena keunggulannya. Dalam mengembangkan produk-produknya, AutoCAD dikembangkan oleh Autodesk, sebuah perusahaan multinasional yang bermarkas di Mill Valley, California, Amerika Serikat. Selanjutnya, aplikasi yang saya gunakan juga dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini yaitu SketchUp. SketchUp merupakan sebuah aplikasi CAD yang memungkinkan Anda untuk mendesain objek 3 dimensi dengan lebih cepat, mudah, dan sangat akurat. Aplikasi SketchUp pun sering digunakan
dan desain grafis. SketchUp pada praktik kerja lapangan ini digunakan untuk mengaplikasikan objek 2 dimensi dari hasil AutoCAD yang telah saya buat menjadi objek 3 dimensi yang agar tampak nyata dan dapat dilihat dari berbagai sudut. Masuk ke pembahasan. Dalam praktik kerja lapangan ini diawali dengan menggambar dari sketsa kasar pada kertas yang hanya berisi ukuran. Menggambar dari sketsa kasar pada kertas yang hanya berisi ukuran merupakan penggambaran dari sketsa yang diinginkan oleh perencana, lalu dituangkan pada perangkat lunak AutoCAD. Tidak hanya itu, namun juga dilakukannya penggambaran. Sketsa ini bertujuan untuk dijadikannya referensi serta mempermudah melakukan penggambaran 2 dimensi, 3 dimensi pada proses pengerjaannya. Berikut adalah gambar sketsa yang diberikan oleh pembimbing kepada saya dalam pelaksanaan praktik kerja lapangan ini, di mana hanya berisi garis horizontal dan vertikal yang membentuk sebuah ruangan, lalu dengan ukuran-ukurannya. Selanjutnya, dalam penggambaran paket pekerjaan rumah sederhana di AutoCAD ini, setelah mengetahui ketentuan permintaan perencana, digambarkanlah bentuk 2 dimensi di aplikasi AutoCAD dengan menggunakan acuan dari sketsa yang tadi telah diberikan sesuai keinginan perencana tentunya. Berikut adalah contoh sketsa denah yang telah dituangkan dalam aplikasi perangkat lunak AutoCAD. Nah, seperti ini bentuk sketsa denah dari pekerjaan rumah sederhana ini. Selanjutnya ada potongannya. Memang sangat desain, di potongannya ini terlihat sangat mendetail dan juga terlihat struktur-struktur bangunannya. Lalu ada gambar detail, merupakan detail dari kamar mandi yang telah dibuat. Nah, setelah saya melakukan penggambaran dengan AutoCAD mulai dari denah, potongan, tampak, serta detail-detailnya secara keseluruhan, baru dilanjutkan dengan menggambar 3D rumah sederhana di Google SketchUp. Google SketchUp merupakan aplikasi desain grafis 3D 3 dimensi yang biasanya sering digunakan untuk membuat rumah dan beberapa aplikasi lainnya. Manfaat Google SketchUp sangatlah banyak. Di antaranya, untuk membuat desain interior, Google SketchUp juga memang sangatlah mudah untuk kita pelajari. Google SketchUp dapat kita gunakan untuk menggambarkan suatu objek 3 dimensi yang sangat detail dan dengan hasil yang sangat memuaskan, sama seperti aslinya ketika sudah memulai rendering. Nah, ini merupakan tampilan awal dari Google SketchUp ketika kita memasuki Google SketchUp. Selanjutnya, untuk dapat memasukkan gambar denah yang telah dibuat di AutoCAD ke dalam Google SketchUp, kita perlu klik File, Import, lalu pilih DWG to DSF. Selanjutnya, kita atur unitnya dengan ukuran yang sesuai yang diinginkan. Lalu, maka akan muncul tampilan seperti ini, seperti denah 2 dimensi yang telah dibuat di AutoCAD tadi. Nah, ini merupakan awal dari denah sebelum dijadikan bentuk 3 dimensi setelah dimasukkan ke Google SketchUp. Nah, setelah dibuat menggunakan Google SketchUp, denah ini berubah menjadi sebuah bangunan yang benar-benar 3 dimensi, terlihat seperti nyata dengan ruangan-ruangannya. Seperti ini dapat dilihat tampak depannya ketika sudah menjadi bangunan 3 dimensi dengan menggunakan Google SketchUp. Selanjutnya, nah ini tampak sampingnya, ini tampak belakangnya, dan ini tampak dari atas. Nah, terlihat bahwa di dalamnya ruangannya begitu minimalis sesuai dengan judulnya, rumah sederhana. Rumah ini memang benar sederhana, minimalis, tapi dapat kesan sangat mewah karena dengan penggunaan bahan dan ketentuan yang diberikan oleh perencana. Nah, setelah itu
lakukan? Maka saya melakukan asistensi kepada pembimbing dalam penggambaran tersebut. Setelah selesai, barulah gambar tersebut dapat digunakan. Kesimpulan, setelah saya melakukan kegiatan praktek kerja lapangan ini di PT RCN Arcon, saya mendapatkan banyak manfaat, baik itu pengalaman, pengetahuan, dan semua terkait dengan dunia kerja. Sehingga saya dapat menambah wawasan yang saya dapatkan selama ini. Karena dengan berlangsungnya PKL, saya dapat mengetahui seberapa jauh kemampuan yang saya miliki di sekolah, sehingga suatu saat nanti sudah tidak akan bingung lagi untuk memulai bekerja di dunia industri, karena sebelumnya sudah mempunyai pengalaman yang baik. Saran yang saya berikan yaitu diharapkan agar kerjasama antara sekolah dengan perusahaan lebih ditingkatkan lagi dengan banyaknya memberi peluang kepada siswa-siswi SMK untuk melakukan praktik kerja lapangan. Hubungan karyawan dengan siswa-siswi praktik kerja lapangan diharapkan bisa lebih ditingkatkan agar tercipta suasana kerjasama yang baik dan saling percaya, terlebih mempersiapkan pengetahuan sebagai ilmu kejuruan terkhusus di bidang konstruksi dan utilitas gedung. Berlatih untuk menguasai aplikasi AutoCAD dan SketchUp. Lalu pemantauan terhadap siswa-siswi lebih ditingkatkan lagi agar terus terjalin kerjasama dengan pihak perusahaan terhadap program praktik kerja lapangan ini. Pemantauan terhadap siswa-siswi ditingkatkan lagi meski dari jarak jauh dan memanfaatkan media online yang ada. Terima kasih, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya sekali lagi mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.